Halo The Warriors, balik lagi sama kita di sini masih sama. Ada aku Reinhard, ada Om Faroji, halo Om. Halo, Halo. puji Ada nama Tuhan. Om Bimo, semua kabar? Hey, Baik, sehat? Ken, baik-baik, Baik. oke. Ada. Oke, siap. Hari ini kita akan kembali dengan perbincangan ringan dengan tema kenakalan. Nah, tuh bingung nggak tuh? Jadi kita akan bahas kenakalan yang akan dilihat dari sisi-sisi yang pernah nakal. Dua baju. Jadi kalau aku nggak pernah, jadi bertanya-tanya aja nih. Ada seniornya di sini, ada Om Bimo yang akan membagikan kisah-kisahnya, ada Om Farul juga. Nah, tapi obrolan ini nggak akan berat-berat gitu. Nah, jadi mungkin senior boleh membagikan kisahnya. Om Bimo mungkin apa sih gitu bentuk kenakalan gitu. Kenapa ngomong senior pas lagi tentang kenakalan? Kenapa nggak tentang pelayanan gitu? Lu bikin gua ini penggil. Di pelayanan tuh senior, tapi di kenakalan kan juga pernah gitu. Iya. Lu serius, Ren? Lu nggak pernah nakal, Ren? Ya pernah lah. Nah, berarti kan lu juga bisa ngomong sama malam ini. Iya, cuman kan sisinya tuh beda-beda gitu. Mungkin ada yang bohongin orang tua pakai duit kuliah kan, itu juga nakal. Itu pernah gue dulu. Keempat ya. Apa aja sih contohnya nih, contoh ya Om Bimo pernahnya kayak gimana, mungkin bisa bagikan kisah. Ya, kalau ngomong nakal ya, pasti dulu orang tua bilang gini, kalau anak laki-laki nggak nakal itu nggak bagus gitu kan. Ya. Itu laki-laki harus nakal. Ya. Nah, kategori nakal itu tentunya berbeda-beda kan. Karena ketika anak kecil itu nakal, ya mungkin laki-laki, kan nggak ada laki-laki yang waktu kecil cengeng gitu. Kata bokap gue bilang gini, laki-laki itu nggak boleh gembeng itu cengeng gitu kan. Laki-laki itu harus kuat, laki-laki harus bisa kalau bisa lu jangan dikerjain tapi lu ngerjain orang gitu. Nah, nilai-nilai itulah yang gue tangkap waktu gue kecil, bahwa jadi laki-laki yang tangguh gitu loh. Nah, pada saat gue SD, ya gue masih ingat banget, gue pertama kali berantem itu SD. Okay. Ya, di SD karena bokap gue doktrin, lu ketemu yang mata sipit, yang putih, kalau bisa lu jangan dipukul, kalau bisa lu mukul duluan. Nah, akhirnya waktu zaman SD itu, gue punya sahabat, ternyata sahabat gue tuh seperti yang bos gue bilang, yang sipit mata putih gitu kan. Akhirnya gue teringat kata bokap gue, kalau bisa lu jangan dipukul duluan, tapi lu mukul duluan. Akhirnya karena gue masih ikut bela diri waktu masih SD, gue pukul dia duluan, gitu. Ya, sembari ngetes ilmu bela diri kan. Ternyata orang ini nggak kebales gitu, dia diam aja. Yang konyolnya adalah ternyata anak ini baru pindah dari luar kota, bokapnya nggak ada, nyokapnya ada tapi single parents, dia tinggal sama omanya, terus maaf, dia keluarga yang berkekurangan. Yang kocaknya tinggal cuman selisih 2 gang sama rumah gue yang sekarang gitu. Waduh, di situ gue akhirnya gue malu gitu. Ternyata gue diajari dengan norma yang salah. Nah, sedangkan kan bela diri itu bukannya kita mencari musuh, tapi kita mempertahankan diri kalau kita diserang. Nah, nilai itu berubah gitu kan. Nah, tapi nilai-nilai itu nggak seketika hilang dalam diri gue gitu. Akhirnya gue beranjak remaja, beranjak pemuda, kenakalan gue itu berubah dari yang mukul orang tadi mulai kepada kriminal gitu. Kriminal karena pergaulan. Karena bagi gue gini, ya wajar lah kalau kita, gue yakin lah lu yang bilang cuma nakal tadi Ren, yang cuma bohongin orang tua, gue yakin lah setiap kita pernah nakal itu berubah menjadi bandel gitu loh. Pasti ngupgrade diri kan nakalnya kan. Gak mungkin lah umur lu 20 tahun lu nakalnya cuma gara-gara lu cubit orang gitu, nggak mungkin gitu kan. Tapi ada nyeleneh dikit gitu. Gue yakin lah lu cowok-cowok semua lu pernah nonton Blue Film lah, ya. Gue yakin lu pada onani lah gitu kan. Itu mungkin kategori kita waktu saat kita melakukan itu hal wajar gitu.
Betul. Tapi ternyata apa yang kita anggap wajar tadi itu terus dipupuki, yang kita nggak pernah tahu selama ini bahwa ada kuasa yang lain yang coba membuki diri kita itu dan kenangan tadi menjadi lebih parah gitu. Ya kan, kuasa the evil one tadi gitu. Terus akhirnya berubah lah. Gue berani kenal cewek. Terus bokap gue bilang gini, lu jangan pernah tidurin cewek, Bim, gitu kan. Kalau belum, lu jangan pernah tidur cewek. Nah, kasihan soalnya berat di ya gue kurus. oh dulu. Nah, temen-temen gue bilang gini, kita boleh goreng cewek, tapi jangan sampai hamil dia, Bim, katanya. Oh iya. Nah, untuk ya, gue susah ngomong sih. Gue bilang untungnya salah. Bilang puji Tuhan, gue juga ngomong puji Tuhan, gitu kan. Gue ngomong bersyukur juga sulit ngomong gini. Akhirnya gue pacarin itu perempuan, terus gue pernah punya jejer cewek tuh banyak loh. Bagi gue kenakalan banget. Gitu. Terus karena gue ya kenal dengan perempuan itu, akhirnya jatuhlah dalam seks bebas gitu. Nah, itu lagi terjadi perjalanan waktu. Gue kenal dengan pergaulan dan kebablasan pergaulan gue. Gue minum minuman keras, iya. Pasti gue yakin lah laki-laki pada ngomong, laki-laki kok nggak ngerokok, itu banci, kata dia. Gue ngerokok dari umur 5 tahun gitu. Terus gue minum bir dari umur 5 tahun. Terus gue mulai kenal drugs, narkoba. Nah, narkoba ini akhirnya ngikat gue bertahun-tahun. Terus akhirnya lingkaran setan lah gue bilangnya. Ya, the circle of evil itu, kejahatan itu lingkaran setan. Lu udah kenal namanya narkoba, pasti kenal dengan namanya free sex. Lu udah kenal free sex, pasti lu nggak akan lepas dengan namanya kriminal. Gitu. Kriminal apa? Baik teman-teman gue yang kriminal dengan narkoba adalah dia mencuri uang, ya kan? Dia klepto, ya kan? Terus dia ada mulai kena pil BK itu lalu dinodong, dia nusuk, ya kan? Itu kriminal gitu. Nah, untungnya gue kasar, gue bersyukur ya, gue kriminal gue beda, gue nggak nusuk orang, tapi gue jual drugs itu sendiri gitu loh. Nah, itulah yang gue bilang kenakalan. Kenapa gue bisa begitu? Karena awalnya pencarian jati diri yang gue pelajari, ya. Karena bokap nyokap gue orang strict waktu kecil, lu kalau main di dalam rumah aja, lu kok bisa belajar aja, tugas lu murid belajar. Nah, ketika gue ada waktu SMA lulus, bokap gue bilang sama gue, sekarangnya saatnya lu dewasa, lu bisa ngambil keputusan sendiri, lu bebas mau ngapain, ya. Tapi gue lupa kalimat akhirnya. Bokap gue ngomong gini, tapi harus bertanggung jawab. Nah, kalimat akhirnya gue skip. Ya. Gue ignore, gue denial gitu. Gue abaikan. Gue lupa kalimat akhirnya. Harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Karena pergaulan gue kebablasan, gue akuin pergaulan kebablasan. Semua gue ngalamin namanya kenikmatan dunia. Gue ngalamin namanya kenikmatan setan, itu gue nikmatin. Ya, tawaran-tawaran dunia daging itu nikmat. Sampai gue ketemu titik jenuh. Nah, ada sebuah ayat, Ren, yang gue terhentak dengan ayat ini, sehingga gue tuh tersadar. Gini ayatnya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Berarti kan Tuhan ciptakan kita dengan gambar diri yang baik. Ya, nggak ada Tuhan ciptakan kita lu langsung nakal, nggak ada. Tuhan nggak ciptakan kita lu jadi penjahat, Bim, enggak gitu kan. Segala sesuatu baik dan amat baik kata Tuhan kan. Nah, tapi gara-gara pergaulan yang buruk tadi, gue belangsak gitu loh. Bersyukurnya, gue respon dengan namanya panggilan Tuhan. Sehingga yang udah rusak tadi, yang belangsak tadi, yang hancur tadi, gue tuh dipungut Tuhan, gitu loh. Gue dipulung Tuhan. Bagi gue, Tuhan tuh pemulung gue. Tuhan tuh pemulung di tempat-tempat sampah. Nah, gue tuh sampahnya. Karena bagi orang-orang, gue tuh jadi sampah masyarakat. Bayangin Pak Ampar. Orang drugs itu nggak ada yang deketin lu. Serius. Karena dia jarang mandi, ya. Terus konotasi orang-orang utama ke narkoba adalah lu pasti kriminal, lu pasti nyolong, ya. Lu pasti klepto, segala sesuatu yang buruk pasti ada dalam diri kita. Tapi Tuhan justru pungut gue dari yang tempat sama tadi, gue dibersihin dari kolam lumpur tadi, gue jadi berharga mata Tuhan. Nah, makanya kalau ngomong tentang kenakalan, gue bilang kemarin kan, Bang, bahas apa nih Om? Katanya, kenakalan. Waduh, bisa 2 jam, 3 jam, bisa 24 jam. Ngomongin. Kalau mau detail bisa panjang ya kalau mau detail. Cerita tesis ya. Iya, makanya itulah gue bersyukur gitu. Gue pernah nakal.
ya, gue nggak bangga dengan kenakalan gue. Serius, gue nggak bangga dengan kenakalan gue. Tapi gue bersyukur gue pernah nakal. Kenapa? Ternyata Tuhan itu ngizinin gue kayak gitu supaya gue bisa melayani orang-orang yang seperti gue dulunya, gitu loh. Betul. Dan bisa jadi kesaksian juga. Wah iya. Tapi ngelaluin berat banget gila lu, men. Ya, tapi ini buat ini kalau ada yang pernah nakal bareng Om Bimo ya, atau dipukul Om Bimo di sini, maaf ya yang nonton. Siapa tahu ada yang nonton. Gue masih ingat kadang-kadang ya, orang-orang yang pernah gue lukain ya. Terus gue pernah tuh mau jadi gue hamba Tuhan, gue datang ke mereka loh. Gue minta maaf loh. Iya. Gitu. Kenapa? Gue nggak sekali dengan apa yang gue lakukan zaman dulu loh. Tapi sekarang beberapa orang jadi sahabat gue ya. Ya Om Bimo sekarang udah tobat. Ya, doakan supaya saya nggak jadi tomat ya. Iya. Supaya tobat terus sama Tuhan. Betul. Kalau Om Farul ada cerita? Kalau gue sih namanya nakal ya. Karena gue dulu kan gue punya nyokap single parent kan, bro. Jadi gue sama berarti kita ya. Jadi bokap gue meninggal tuh pada saat gue hamil 3 bulan. Jadi gue dibesarin, bertumbuh tanpa seorang bapak. Jadi mak gue kerja, gue kayak apa ya, sendiri jalan gitu, Ren, tuh Bim. Jadi bertumbuh jadi anak yang apa ya, kurang diarahkan lah, tanda kutip lah sama orang tua. Tapi dalam apa ya, masa muda gue dari gue SD gue udah mulai nakal juga sih. Contohnya pengalaman gue nih, gue dimulai namanya tuh kalau ke pasar Impres, Bim, kalau tahu Bim, di daerah Tanah Abang tuh, Bim. Pasar Impres, depan itu ya pasar kambing. Nah, gue dulu waktu SD tuh tiap malam tuh sama teman-teman gue tuh di kebun kacang tuh pasti ke pasar. Lo tau nggak ngapain? Jualan. Tolong telur ayam. Jadi gue jalan pelan-pelan, gue ambil satu, abangnya lagi lengah, gue ambil satu, ya kan. Terus ke pasar ada yang jual singkong, jagung, gue tendang-tendangin singkongnya. Ambil jagungnya. Ini ekstrim juga nih ya. Ekstrim gue. Jadi gue ke Impres ya, ada jagung pinggir jalan tuh kalau pasar rem tuh ada tuh ya jagung, singkong. Jadi jagung gue tendang, gue ngambil gitu. Jadi gue gitu udah mulai kayak apa ya, ngambil telur ya kayak gitu nakal gue lah, bertumbuh. Terus di SD gue sekolah dasar gue udah mulai baku hantam sama temen sampai gue punya hidung mimisan. Gue udah baku hantam, jadi benar-benar kayak apa ya, yang udah gue alamin dari kecil gitu loh. Bertumbuhnya dewasa ya, apalagi udah masuk SMP gue udah mulai namanya apa ya, kenal namanya ya kayak Cimeng dulu zamannya GLBK, Nipam mungkin ya zaman dulu ya. Jadi gue nongkrong sama orang-orang mereka di karet tekstil lah. Jadi bagi gue kenakalan itu ya karena apa ya, kurang perhatian juga sih gitu. Kurang perhatian, dan juga pernah kata Om Bimo, lu laki-laki kalau nggak nakal nggak laki-laki lo. Gitu loh. Jadi bagi gue itu kayak suatu apa ya, ditekenin gitu loh bahwa laki-laki itu mesti nakal gitu loh. Makanya ada konsep bilang gini, Ren sama Om Bimo, lebih baik nakal masa muda daripada nakal nanti pas rumah tangga. Bagi gue nakal itu bukan masalah usia atau waktu, tapi suatu sikap sih bagi gue. Nah jadi waktu gue mulai bertumbuh SMP, SMA lebih parah lagi gue, dimulai dunia kayak ya zaman tahun gue 98 tuh 98, 97, ya kan tahun 2000 tuh zaman dulu kita sering tawuran, tau nggak Om Bimo ya kan? Dulu zamannya SMK Budi Utomo, penerbangan, Israel, PSKD dan lain-lain. Iya tuh, sampai di bis tuh. Sampai di bis gue hampir setiap hari gue. Bener. Makanan gue tuh bukan makanan Pak Setan Sempurna, bro, tawuran. Makannya batu, gear. Lo tahu ya kan, gear motor kan yang pakai kopel tuh kan. Jadi gue setiap hari tuh di tas di tas gue tuh bukan buku, bro. Ya kan, gue pernah bawa BR ya kan, samurai yang berapa meter taruh tas. Jadi ya bagi gue daripada gue mati, lebih baik lo yang mati gitu. Jadi udah punya kayak konsep seperti itu zaman dulu ya. Jadi zaman dulu tuh mesti punya barang lah untuk gue ribut tawuran. Jadi bagi gue sampai gue pengen di DO dari sekolah. Dipanggil emak gue ke sekolah. Bu, nih si Farul udah nggak kuat gue nanganin anak nih. Bikin perjanjian, Ren, sama Bimo. Berarti Om Farul nih ini dong sering nyicipin ruang BK. Kalau BK gue enggak sih, bro. Kalau BK gue enggak. Kalau cuman ini aja apa tuh, daun ganja gue pernah pakai.
daun ganja campur pakai samsu gitu kan, linting. Nah jadi sampai akhirnya nakal gue tuh puncak itu SMA, dipanggil kalau kalau sampai satu pelanggaran lagi melanggar udah DO. Nah disitulah puncak-puncak gue nakal yang luar biasa sih bagi gue. Nah jadi bagi gue kenakalan itu suatu apa ya yang nggak sengaja lah. Jadi gue karena pergaulan juga sih bagi gue. Ketiga karena tidak ada tuntunan orang tua sih bagi gue. Kadang gini, kadang orang tua gue banyak nemuin ya, kenapa banyak anak nakal gitu, banyak anak narkoba, banyak anak yang seks bebas. Karena orang tuanya sibuk sih Ren, Om Bimo. Jadi suami istri kerja, anaknya nggak diperhatiin, dikasih fasilitas, dikasih akomodasi, dikasih kemudahan. Jadi anak itu apa ya tidak punya kontrol gitu loh. Jadi dikasih aja. Nah, gue banyak temen kayak gitu ada Ren, gitu loh, Om Bimo. Orang tuanya kaya, ya kan, dia punya sesuatu, punya akses, jadi untuk beli barang-barang kayak gitu gampang gitu loh. Nah, bagiku saran gue sebagai orang tua yang nonton acara ini ya, jangan terlalu sibuk lah dengan pekerjaan, dengan bisnis. Perhatikan anak-anak supaya apa, anak terkontrol. Apalagi zaman sekarang ya Ren, Om Bimo ya, zaman digital, zaman semua internet. Semua gampang mudah diakses ya. Iya, gampang diakses. Makanya gue punya anak aja gue kontrol dari rumah gitu loh sih. Bagi gue sih ya nakal itu bagi kita ya udah cukup lah gitu loh. Bagi gue sih gini Ren ya, kalau lo dikenal Yesus, lo buat nakal, lo malu. Betul. Sih. Malu gitu loh. Kalau lo kenal Yesus, lo nakal is okay gitu loh. Yeah. Banyak orang gini sih, banyak orang nakal bawa nama Yesus gitu loh. Ada orang pakai kalung salib, ya kan, bajunya pakai V. Ya kan, mau tutup tangan juga berkat Tuhan, ya kan. Mau dibuka saya. Gue ngalamin itu tuh, gue ngalamin zaman itu kecil, gue ngalamin itu. Gue ingat banget waktu gue masih sering manam perempuan itu ya. Gue pernah dapatin cewek itu pakai salib. Pas gue mau tidur sama tuh cewek, gue baru tuh salib. Gitu. Sedangkan cewek ini ada cewek belian gitu, jadi PSK gitu kan. Nah itu seperti lu tadi bilang, nakal membawa nama Yesus kan. Dia orang salib tapi kelakuannya bukan tentang Kristus gitu kan. Sedangkan kita ngomongkan kita salibkan daging kan. Karena perbuatan cebak, perbuatan cabul itu bagian bukan dalam rencana Tuhan gitu kan. Gue masih banget tuh, malah kalau kita lebih nakal bawa nama Yesus, ya juga ya. Karena sekarang banyak loh, jujur aja loh, banyak orang-orang di gereja khusus ya, anak-anak sekarang ya. Itu pakaiannya maaf banget ya. Dia pakai kalung salib, tapi dia pakai minim sekali pakaiannya. Bukan masalah ganggu mata, bukan ganggu iman. Orang bahan lo Om, orang bahan itu. Bukan ganggu mata, Pil. Masalahnya gini, nggak semua orang bisa fokus loh, nggak semua orang bisa fokus. Apalagi bapak ya. Iya, benar. Yang konyol itu kadang mereka duduk di depan ya, gitu. Duduk di depan, ya kita pendeta kan khotbah di depan gitu kan, bukan masalah ganggu iman. Yes. Gue yakin gue nggak bisa ganggu dengan iman gue hal itu, iya, tapi ganggu mata gitu. Karena mau nggak mau membuat mata gue iritasi lah gitu. Kalau masalahnya gini, yang lain rapi-rapi nih, terus tiba-tiba ada satu yang, nah itu kan kayak di mata kita kan kayak gitu. Bukan gue ngejudging orang itu dengan pakaian minim itu kelakuannya buruk, enggak gitu. Enggak. Tapi boya ada etikanya, lu di baris kedua, baris ketiga lah. Yeah. Ketutupan dengan orang di depannya. Iya, betul. Kasihan teman-teman yang di mimbar lain gitu. Nah, gue menarik dengan kata tadi nakal dengan memakai simbol nama Yesus Tuhan, gitu kan, ya. Nama Tuhan, ya kan? Ternyata gue dapati kan gue sering melayani ke daerah pelacuran gitu ya. Orang Kristen banyak loh menjadi pelacur. Gue dapatin di daerah Manado di penjara ya di sana itu 99% namanya nama Alkitab loh, Paulus, Yeskiel gitu kan, Yohanes itu mereka di penjara karena kenakalan. Ada satu penjara di daerah Tondano, Sulawesi Utara, itu penjara anak loh, penjara anak, dan mereka usia masih belasan tahun, di bawah 17 tahun ada di sana. Nah, berarti kenakalan ini kan
bukan hanya jangan wajar, tapi ini udah di luar batas gitu kan ya. Iya. Ya kan? Nah, batasan kenakalan tuh bagaimana sih? Gitu kan? Yang kita anggap wajar tuh yang mana sih? Kan tadi saya bukakan bahwa anak laki-laki, anak kecil, laki-laki kalau nakal tuh wajar kan. Ya. Kalau udah besar kebablasan kurang ajar gitu kan. Nah, batasan-batasan tuh bagaimana sih kita anggap bahwa kenakalan tuh wajar gitu. Kalau menurut Ren yang katanya nakalnya cuma wajar nih, wajar. Menurut lu batasan nakal wajar tuh sampai mana sih, Ren? Sebenarnya gini, kalau misalkan dia dibilang namanya nakal wajar itu ya mungkin masih bohongin orang tua, ngerti nggak? Terus masih nggak jujur terhadap sesama juga, ngomongnya dusta gitu. Cuman kalau kita lihat lagi, balik lagi ya itu semua dosa nggak ada yang kecil nggak ada yang besar, benar nggak? Iya. Sama betul. Sama. Nah jadi tapi kalau kita pengen ganti kata-katanya jadi nakal yang wajar ya itu tadi gitu. Cuman kalau hitungannya nakal itu dosa ya berarti dosa nggak ada yang besar nggak ada yang kecil, sama semua. Benar nggak tuh, Om Bimo? Jadi berarti nakal wajar tuh nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Benar nggak ada. Nakal itu dosa itu enak, Om. Betul nggak? Iya, nakal itu dosa itu enak, makanya dosa nggak ada nggak enak, Om. Betul nggak? Tanya malu ada nggak dosa nggak enak? Nggak ada. Enak semua, Om. Enak. Gue mencermati perkataan Ren awal tadi tuh. Ya bohongin orang tua uang kuliah gitu kan ya. Iya. Nah, terus gue mencermati perkataan dari Faro, biasanya orang tua yang nggak fokus untuk ngurus anaknya gitu ya. Gue nakal tuh bukan karena orang tua gue nggak peduli, justru orang tua gue tuh sangat peduli gitu loh. Gue nakal itu gara-gara dua hal yang gue tangkap. Yang pertama, karena gue bukan tipe orang laki-laki yang mau dimanja gitu kan. Gue bilang, gue pengen pembuktian diri bahwa gue bukan orang manja, yang fasilitas. Nah, waktu gue zaman SMA, gue udah punya mobil sendiri, punya handphone sendiri gitu kan. Bokap gue kasih fasilitas, tapi gue nggak make gitu. Kenapa? Karena gue membuktikan bahwa gue bisa hidup tanpa harta orang tua. Makanya kenapa gue bisa nakal banget? Karena gue buktiin gue bisa hidup tanpa orang tua gue gitu. Yang kedua, kenapa orang bisa nakal ya? Itu karena bagi gue disorder. Kalimat jangan itu bagi gue perintah. Kalau bokap bilang gini, jangan ngerokok, gue ngerokok. Bokap bilang, jangan pakai narkoba, gue narkobain. Jangan pukul, gue pukul. Gitu loh. Jadi ada disorder yang dalam diri gue tuh bentuk karena gue pengen buktiin bahwa gue hidup bisa tanpa harta orang tua, akhirnya menjadi suatu pemberontakan. Ya, gue merasa gue bisa kok. Berarti gue ngelawan. Akhirnya gue ada pemberontakan dalam diri gue yang tanpa sadar itu menjadi bumerang untuk hidup kita. Gitu loh. Nah, gue yakinlah kalimat-kalimat itu, makanya kalau dalam psikologi kan, kapan ada orang didoktrin, kapan ada orang itu nggak bisa didoktrin. Didoktrin itu pada masa pertumbuhan gitu kan. Pada masa kecil, anak kita bilang ini boleh dan ini tidak gitu kan. Tapi ketika lu bilang udah usia remaja jangan, apalagi umur 16-17 tahun, itu perintah. Berarti bagi gue ketika lu jangan tidurin cewek itu ya, berarti ada sesuatu yang enak di balik itu. Gitu kan? Akhirnya gue lakuin. Jangan pakai narkoba. Kenapa jangan? Akhirnya gue mikir nih, kok jangan? Berarti ada sesuatu yang lu tutupin. Nah, gue lakuin. Makanya untuk orang-orang tua ya, yang bapak ibu yang dengar program ini ya, ketika anak-anak kita 15, 16, 17 tahun, kalau bisa kalimat jangan tuh dihindari ya, karena gue ngalamin juga. Lu coba alihkan dengan hal-hal yang perkataan yang lain. Contoh, jangan makan cabai, misalnya gitu bagi gue. Lu jelasin ke anak kita, karena cabai gini. Nah, zaman gue kecil, zaman gue masih remaja, kenapa gue bisa nakal? Kalimat jangan tuh stop doang. Nggak ada penjelasannya. Penjelasannya betul. Sekarang orang-orang tua kan harus bisa menjelaskan. Karena semakin hari semakin kritis sama anak sekarang nih. Ya, gue ketemu ada seorang ibu-ibu bingung sama pertanyaan anaknya. Tuhan itu apa sih? Karena orang tua dia udah sama gue. Tuhan itu apa bingung katanya.
Ya, lu jadi orang Kristen berapa tahun gitu. Nah, orang tua itu harus bisa menjelaskan gitu kan ya. Kayak contoh gue punya ponakan Fani. Fani baru umur 1 tahun 7 bulan. Tapi konsep dia tentang Tuhan itu bukan berupa Yesus berupa gambar. Pribadi. Pribadi. Kamar saya sebelah dengan ruang tamu. Ruang tamu saya ada lukisan Yesus. Ya. Setiap kali dia mau perjamuan kudus, ya diangkat itu perjamuan kudus, dia arahnya kiblat tuh ke foto Yesus. Terus dia bisa ngomong Yesus gitu. Nah, ketika di kamar dia mau tidur, itu nggak ada foto Yesus, tapi dia angkat tangan Yesus, makasih, Yesus mau bobo gitu kan. Dia ngangkat ke atas, bukan ke gambar. Nah, itu saya mulai terapkan. Waktu zaman saya kecil nggak begitu. Makanya kenapa kata kalimat jangan itu sangat bumerang, karena apa? Tidak ada penjelasannya. Nah, bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sekarang menyaksikan cara ini, ya kalau bisa kita sebagai orang-orang tua bisa mengajarkan kalimat jangan itu dengan alasan. Kalau tanpa alasan, jangan biarkan anak-anak itu mencari jawabannya sendiri. Itu bahaya. Karena saya korban mencari jawabannya di luar lagi ya. Saya korban dengan mencari jawaban di luar. Saya nggak nakal di rumah. Saya nggak nakal di komplek, tapi saya nakal di luar. Itu yang bahaya. Gitu sih, Ren. Ya, nah kemarin aku juga sempat googling kan yang masalah kalimat jangan dan tidak boleh gitu. Nah, jadi sebenarnya itu juga boleh diterapin juga sama anak-anak yang masih kecil banget, yang masih kecil. Nah, terus tapi di situ juga memang ada penjelasan ketika kita ngomong jangan, nggak boleh, berarti ada satu sebab yang harus kita kasih tahu. Nah, tapi alasan yang kita kasih tahu ini juga nggak boleh nakut-nakutin si anak, ngerti nggak? Ya. Ngerti Pak Guru. Ngerti ya? Ngerti. Ngerti. Sampai di sini paham ya? Jadi katanya gitu. Jadi nggak boleh yang kayak jangan ke situ, nanti begini loh, atau nanti dipanggil polisi begini loh. Nah, itu nggak boleh katanya. Ya. Itu juga bikin secara nggak langsung trauma anak gitu loh, bikin anak banyak takutnya akhirnya nanti. Jangan ke situ, nanti di situ ada kodok gede atau apa gitu. Nah, itu nanti pada akhirnya anak-anak tuh jadi takut terhadap banyak hal. Tapi aku setuju sama Om Bimo. Jadi boleh dikasih tahu mungkin kalimat-kalimat yang lain, bukan jangan dipakai terlalu banyak, jangan, nggak boleh gitu. Nah, mungkin bisa diganti lah kalimatnya jadi apalah gitu. Kalau Faro sendiri nih udah punya anak nih, gimana nih? Ya kalau pengalaman gue sih, bukan anak gue usianya 7 tahun sama 8 tahun Ren ya mau. Ya. Jadi gue didik anak ini baru kurang lebih ya 8 bulan lah Ren ya. Mau bingung ya, karena kan gue sering keluar kota nih. Jadi waktu anak gue umur setahun, gue tinggalin tuh Ren. Keluar kota tuh Bimo, udah pelayanan ke kota. Jadi gue pulang hanya 3 bulan sekali. Jadi gue nggak bisa didik anak gue secara intens, karena gue sering keluar kota gitu selama 6 tahun. Pas gue intens ini ya baru pas pandemi ini nih, tahun ini nih gue baru intens. Jadi anak gue udah mulai gue ajarin tuh tentang kenakalan. Contohnya jam sekarang nih, ya main gadget. Itu pasti tuh nakalnya di situ. Contohnya dia main gadget, akhirnya nggak bisa Zoom sekolah. Ya kan? Dibangunin Zoom, nggak mau, kecapean. Ya kan? Itu penyakit nakal hari ini nih. Nah makanya gue udah mulai bilang anak gue, kalau lo main gadget terus, lo nggak Zoom, pagi gue siram pakai air lo. Siram pakai air anak gue, ya kan? Jadi walaupun gitu gue ajarin gitu loh, sampai sore takut gitu loh. Nah jadi ada waktunya main, waktu enggak aja. Jadi anak gue mulai nanya gitu tentang kenakalan, kayak contohnya ya apalagi anak cewek, ya kan, banyak bertanya-tanya, ini boleh nggak Pak, itu boleh nggak Pak, atau boleh ini boleh atau tidak Pak. Jadi gue jelasin berkata Bimo, kalau nggak boleh kenapa Pak? Karena kalau kamu lakukan ini, nanti kamu begini nah. Kalau kamu begini, nanti begini. Jadi ada memang penjelasannya sih. Lebih baik tahu dari orang tua daripada tahu dari orang lain. Nah, itu betul banget itu. Setuju. Jadi contoh gini, gue sama bini gue gini, nanti kalau dia usia mungkin udah masuk SMP atau SD, nanti gue aja dia sex education gitu loh. Sex education itu penting, karena lebih baik nanti kan mulai tanya nih, anak gue cewek nih, karena kalau bagian ini wanita nggak boleh pegang ya, nah ya sama siapapun. Bagian ini nggak boleh nah ya maupun sama orang tua laki atau sama opa atau sama saudara laki-laki, jangan ya nah. Ini karena ini nggak boleh wanita disentuh.
Nah, Ya. jadi mulai diajarin kayak gitu-gitu sih. Nah, jadi anak gue mulai tanya, kenapa Pak, kenapa Ma? Karena gini. Jadi anak taunya dari keluarga gitu loh. Iya, setuju. Jadi anak gue ini gue ajarin keterbukaan sih, demokrasi. Jadi anak gue udah mulai ajarin, boleh namanya dialog. Kalau nggak suka bilang aja, apa yang nggak suka, kenapa alasannya. Jadi anak mulai diajarin keterbukaan sih, Ren. Gitu. Ya, tapi bagus. Maksud aku gini, kayak Om Farul nih, misalkan udah ngasih tahu, nantinya bahkan ngasih tahu seperti itu. Jadi anak juga ketika apa ya, suatu hari harus jujur tentang permasalahan itu, ya dia ngomong, oh waktu itu bapak gue pernah ngomong kok, jadi kalau misalkan gue ngomong ini kayaknya dia nggak ada masalah deh. Nah, dia akhirnya jujur. Lain cerita kayak misalkan Om Farul nih belum pernah ngomong, kamu jangan ngerokok ya gitu. Terus Om Farul nggak pernah ngomong kayak gini nih, terus suatu hari dia akhirnya mencoba rokok, terus pengen ngomong sama Om Farul, kayaknya bapak gue belum pernah ngomongin ini nih, ya janganlah ntar dia marah gitu. Bagus sih, harus diomongin duluan gitu. Betul sih, kalau gue sih gitu sih, kalau gue terima anak gue sih gitu loh, karena jangan sampai nakal itu tapi dibiarin sih, tetap gitu loh. Setuju. Nih kedua nih, saran juga, biasanya orang tua nih ya, orang tua kalau anaknya salah, misalnya berantem dengan tetangga nih, ya banyak orang tua belain anaknya dulu nih, anaknya salah, anaknya benar. Nah itu sebenarnya walaupun anak kita salah atau benar, kita harus interogasi dulu, kamu ngapain? Nah contohnya anak gue nih, Ren ya, dia punya teman sekolah di Depok, Santa Teresia, di mana di Depok. Nah itu diribut masalah di kelas gitu sama teman bangkunya. Nah anak gue ini bilang ke bini gue, Pak Igit diginiin Pak, Igit ditoyor palanya Pak, Igit diginiin Pak. Jadi bini gue udah emosi kan, tapi bini gue sama gue bilang gini, kita jangan langsung menjudge anak kita bersalah. Lihat satu pihak, jangan lihat satu pihak. Kita gue ajarin, Ren. Jadi bini gue ini ketemu sama orang tuanya ini anak, ngobrol. Anakku kenapa? Jadi jujur ya, apa nggak suka kalau nggak jujur. Jadi anak gue udah jadi jujur gitu loh. Jadi emang dicari jalan keluarnya. Kalau anakku salah, ya gue tegur, gue nasehatin. Jangan anak salah dibela, itu yang bahaya loh. Walaupun kita sayang, kalau salah ya bilang salah, minta maaf. Betul. Nah kalau gue gitu sih, Ren, sama anak gue gitu, belajar kalau salah minta maaf, kalau emang melakukan kesalahan ya jujur. Jadi kita tahu gitu loh. Nah jadi dalam kasus ini anak gue walaupun gue sayang, ya walaupun orang temennya ini dibilang apa sih istilahnya fitnah anak gue, tapi gue ketemuin gitu loh. Jadi gue tahu anak gue salah atau enggak, gue tahu. Kalau salah minta maaf, kalau dia benar ya udah, berarti lo minta maaf sama anak gue gitu sih. Ini juga nih, ini pelajaran penting juga nih ya buat yang nonton juga ya. Jadi anak-anak tuh harus dibiasain juga untuk yang namanya minta maaf, karena anak sekarang itu susah banget ngomong minta maaf ya gitu, maaf ya Pak, maaf ya Ma, itu susah. Karena ada gengsi. Apalagi sama mantan, bro. Oh, kalau itu. Tapi lucu loh. Coba lu perhatiin anak-anak kenakalan zaman gue dulu ya, sekalipun didikan orang tua itu keras, didikan guru itu keras ya, zaman gue dulu kuku panjang dipukul pakai penggaris gitu kan ya. Ngerasain aku itu bener, ngerasain. Rambut panjang dilewat hidung dipotong gitu kan ya. Potongnya salah-salahan. Untuk gue rambut gue cepak mulu, terus rok di bawah di atas lutut disobekin gitu kan ya. Tapi jadi orang gitu loh. Pribadi kuat itu. Akhirnya jadi pemimpin sekarang ini, karena usia 40 sekarang jadi pemimpin semua nih. Tapi gue belum dapetin anak-anak sekarang yang didikannya mungkin tadi kita bilang, ya jangan dikerasin ya, kalau bisa demokrasi ngomong ya. Tapi justru mentalnya lembek gitu loh. Setuju gue, setuju. Ya, bagi gue soalnya gini, nggak salah kok dengan apa yang kita ngomong barusan kok. Ya bisa seperti itu dan sebagainya. Tapi ya kita juga bisa berguru dari pengalaman kita sebelumnya gitu. Setuju gue. Bisa combine kok. Karena yang penting sekarang mentalnya sekarang gitu. Jujur ya gue latih sekarang. Anak sekarang tuh nggak tahu loh cara bagaimana dia berkebun ya. Dia nggak bisa tahu bagaimana, maaf ya, buka tutup botol tuh nggak bisa karena sangat dimanja kan. Gak satu instan gitu. Kalau didapatnya udah jadi gitu kan. Kalau zaman gue dulu lu makan ya masak gitu kan. Kalau sesuatu ya usaha gitu kan, ada pemicu supaya kita berusaha gitu. Kalau sekarang kan segala sesuatu mudah didapat nih. Ya saran juga sih untuk ibu-ibu yang 40-50 tahun ya,
kita pakai pengalaman kita zaman dulu lah. Saya yakin dari pengajaran pendidikan orang tua kita ada hal positif kok yang kita dapat kok. Bukti kita jadi orang hari ini, ya. Tapi kita combine kesalahan yang kita lakukan zaman dulu jangan kita lakukan untuk anak kita, gitu loh. Akhirnya anak ini menjadi model yang seperti kita mau, yang benar-benar kuat, mentalnya kuat, ya dia kuat itu tangguh, tapi juga kebentuk secara moralnya gitu. Secara moralnya pun harus dikomen juga. Zaman dulu kan kalau ingat kalau nggak ke gereja dosa gitu kan ya, masih ingat banget ya. Terus kalau doa makan kalau sampai habis, kalau nggak habis nanti Tuhan marah. Segala sesuatu yang membuat kondem gitu, membuat penghakiman. Ini marah, ini dosa gitu kan ya. Kalau doa tutup mata, kalau nggak baca Alkitab gini, oke, segala sesuatu yang mencekam buat kita gitu. Iya, betul. Apalagi saya hidup di kalangan orang Jawa yang sangat-sangat ketat dalam tradisi. Jangan nyonggo makan. Nyonggo tuh begini tangannya. Kalau makan tuh di meja makan. Begini ntar sepanjang hidupmu itu nanti kamu akan ditopang terus sama orang lain. Terus kalau boleh duduk jangan di depan pintu. Nanti jauh rezeki, jauh jodoh gitu kan. Kalau orang hamil harus pakai peniti, gunting, tajam. Banyak dalam keluarga Jawa tuh hal-hal kayak gitu. Akhirnya yang kita dapat adalah nilai-nilai yang mencekam. Kalau kamu nakal, masuk dalam ruang gelap, kamar gelap ya, biar ketemu setan ya. Itu dia. Dia belum ketemu setan, udah ketakutan dulu. Udah takut. Gitu ya. Takut sampai hari ini. Itu kenapa orang-orang sekarang yang kita hadapi, yang kita layan konseling adalah 40-50 tahun kalau dalam ruang gelap, itu punya trauma tersendiri. Gitu. Karena ternyata masa lalu begitu. Ya, kalau saran saya sih, dikombin aja. Karena bagi saya, cara pola didik anak itu nggak ada yang standar kok, baku kok. Kalau di dalam pelaksanaan itu tergantung di lapangannya. Jadi cara didik, contoh cara didik nyokapnya Rain ke Rain itu beda cara orang tua saya Yes, gitu kan. Kalau saya udah dibuktikan bahwa saya ya puji Tuhan dari proses itu saya jadi hamba Tuhan. Kalau proses yang berat Tuhan saya lalui, saya nggak mau jadi hamba Tuhan hari ini. Lalu pun sama, ya. Kalau Tuhan nggak izinkan papanya meninggal dan ibunya single parents untuk fight keluarganya, belum tentu jadi pribadi yang tangguh hari ini. Gitu. Rain pun sama. Jadi ya kenakalan itu menurut saya yakin lah. Mungkin hanya saya belum dapat kisah Yesus di Alkitab yang dia manusia biasa juga kok. Ya, tapi ada loss dari umur berapa kan? Ya pasti ketika dia dari lahir umur dia masih anak-anak, saya yakin lah dia manusia biasa, ya kan? Pasti adalah nakal-nakalnya laki-laki normal lah. Mungkin dia melakukan suatu hal, tapi bukan yang berzina, bukan maksudnya. Bukan suatu hal yang nimpukin jambu orang gitu kan? Iya, yang kayak gitu-gitu lah. Kan? Iya. Anak kecil. Kan saya nggak dapat di Alkitab itu tentang cerita itu, gitu loh. Tapi kalau kita termati, kalau Yusuf masih muda, dia kayak lempang hati emas. Tapi ini harus diluruskan, ini Yesus nggak berdosa ya, teman-teman ya. Yesus nggak melakukan dosa. Iya, nggak melakukan dosa. Maksudnya dia manusia biasa tapi punya adalah jahil-jahilnya lah gitu loh. Ya jahil lah kalau kita bilang. Kan dia nggak pernah ngomong tentang itu gitu kan. Gitu loh. Jadi bagaimana kita menyikapi anak-anak kita nakal ataupun yang para nakal, ya kita bisa combine kok cara didik anak itu gitu. Nggak ada yang baku bagi saya. Gitu, Ren. Oke. Ya, jadi siang ini buat yang nonton ya, buat kita juga nih yang gabung, ada semuanya di sini, kita berbagi banyak ya. Jadi mungkin nanti ada seri yang kedua kali ya, nakal ini ya. Oh iya, kayak ini seru bisa ya. Jadi ya, karena ini belum kelar nih sebenarnya sampai di sini. Nah, ini masih pendahuluan ya Pak, pendahuluan nih. Iya, ini masih pendahuluan nih. Masih introduce ini. Orang Om Bimo bilang nyampe 2-3 jam. Ini baru berapa menit. Nah, jadi kalau buat aku sih ini pesan terakhir ya, buat anak-anaknya juga jangan terlalu baper sama orang tua ketika dididik. Nah, karena banyak anak juga yang baper nih, baru dikerasin dikit udah langsung ini orang tua nih terlalu begini, padahal dia nggak tahu orang tuanya baik gitu kan, maunya yang baik. Nah, itu aja sih kalau dari aku. Mungkin jadi ingat anak-anak jangan terlalu baper. Kalau dari Om Fahroji mungkin ada quote. Kalau aku kasih quote dikit lah ya. Ya, boleh. Untuk anak muda nih yang menyaksikan acara ini. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Ya. Itu sih. Sekali lagi, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Itu aja sih.
Ingat persiapkan berarti kan? Siapin. Persiapkan. Yuk, Mas Bim. Gue cuma kasih saran gini. Lu boleh nakal, tapi jangan lupakan Tuhan dan jangan lupa bertobat sama Tuhan. Itu aja. Oke, jangan lupakan Tuhan, jangan lupa bertobat. Tapi pas nakal jangan bawa Tuhan ya. Apa? Pas nakal jangan bawa Tuhan. Jangan bawa Tuhan lah. Jitak stroke lo. Jitak stroke lo. Ya oke lah. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Jangan lupa Siap. di kolom komentar. Oh iya, di kolom tema-tema yang mau diangkat gitu. Oke. Jadi kita bisa ngangkat tema-tema yang teman-teman sedang hot-hotnya nih, ya kan? Contoh pacaran dengan sesama boleh nggak, gitu kan? Iya. Sesama satu agama. Gitu. Oh iya. Kasus kemarin ini beberapa minggu lalu kan tentang Pulan Gay gitu kan? Nah, itu silakan kalau teman-teman mau angkat, karena isu-isu yang sedang terjadi gitu. Saya pengen teman-teman pun sama. Kalau ada kasus, bagaimana kita bisa menyikapinya dengan baik. Kita bukan menjadi hakim bagi betul. Kita menyikapi dengan bijaksana dan baik. Itu sih. Oke. Ini kalau memang ada pertanyaan juga tentang kenakalan bisa tulis di kolom komentar. Jadi nanti kita mungkin bikin yang seri kedua atau seri berikutnya juga, bisa seri ketiga, keempat atau keberapa. Nah, oke. Jadi Om Farul, Om Bimo, sampai kita jumpa lagi ya. Siap. Di obrolan-obrolan berikutnya. Oke. Bye-bye teman-teman. Yuk, God bless ya. Terima kasih.